Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dika Rama Suryadi. Saya jurusan Teknik Informatika, program studi Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel tentang sistem informasi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Cloud bagi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke presentasinya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang rancang bangun sistem informasi penjualan berbasis cloud bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia ini, lebih baik kita mengetahui latar belakang dari pembuatan artikel tersebut. Oke, latar belakangnya adalah jumlah usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia semakin meningkat. Saat ini UKM yang terbesar di Indonesia berjumlah kurang lebih 52 juta. Oke, UKM di Indonesia menyumbang 56,5% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. 99% pelaku perekonomian Indonesia berasal dari koperasi dengan jumlah 177.483 unit dan UKM yang berjumlah 52,7 juta unit. Dari banyaknya jumlah UKM di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi sangatlah dibutuhkan. Oke, banyaknya UKM yang mengalami masalah terkait tren penjualan, stok terkini, histori transaksi, supplier, pelanggan yang dapat digunakan pihak manajemen sebagai dasar dalam mengambil keputusan, serta promosi barang di jejaring sosial, misal Facebook atau yang lainnya, sesuai stok dan harga terkininya. Dengan menggunakan sistem informasi berbasis cloud ini, semua masalah tersebut dapat diatasi ya. Rancang membangun sistem informasi penjualan berbasis cloud bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan landasan teorinya. Dalam landasan teori ini dibagi menjadi 5 bagian, yakni pertama adalah penjualan. Yang kedua adalah sistem informasi penjualan. Yang ketiga adalah UKM, usaha kecil menengah. Yang keempat adalah metode perhitungan bunga kredit flat rate. Oke, yang kelima atau yang terakhir adalah cloud computing. Ya, itu dah. Oke, kita langsung ke penjualan. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Selain itu, penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda. Lalu untuk sistem penjualannya adalah sistem yang melibatkan sumber daya, organisasi, produser, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan daripada proyek sistem penjualan tersebut. Salah satu proses penting di dalam penjualan adalah menghitung keuntungan. Dalam penghitungan keuntungan ini, kita dapat membaginya menjadi dua, yakni keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Keuntungan kotor adalah perhitungan keuntungan setiap hari dan bulannya dengan ketentuan harga jual dikurangi HPP atau modal pokok. Rumusnya seperti ini ya. Ini saya tampilkan di layar. Oke.
Ini juga untuk keuntungan bersihnya adalah jumlah total keuntungan kotor dikurangi dengan total biaya operasional usaha. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sistem informasi penjualan. Sistem informasi penjualan adalah sistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan produser yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen dan informasi penjualan. Dalam pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 5 komponen umumnya, yakni pertama, mencatat transaksi penjualan, pembuatan dan pencetakan nota penjualan, pencetakan stok barang, pembuatan informasi penjualan manajemen, dan kalkulasi jumlah dan harga. Oke, kita lanjut ke UKM, usaha kecil dan menengah. Dalam usaha kecil dan menengah ini, kita dapat mengartikan usaha kecil dan menengah. Ya, ini seperti yang saya ketahui, Departemen Perindustrian dan UKM, usaha kecil dan menengah. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Dekop, dan PKM mendefinisikan UKM berdasarkan aset di luar tanah dan bangunan dan nilai penjualan yang dihitung dalam rupiah. Sedangkan BPS mendefinisikan UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Dan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun badan usaha. Suatu badan, ya itulah. Industri menengah, sedangkan industri menengahnya adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk memperniagakan secara komersial. Oke, selanjutnya yaitu metode perhitungan bunga kredit flat rate. Bisa dilihat di layar. Ini perhitungan bunga kredit sistem flat atau model constant payment mortgage adalah perhitungan bunga kredit yang menghasilkan angsuran pinjaman yang tetap dari periode ke periodenya. Oke, dapat dihitung dengan rumus seperti gambar itu, yakni bunga tetap dikurang saldo pinjaman awal kali bunga per tahun bagi 12. Oke. Yang terakhir yakni cold computing. Cold computing atau komputasi awan ialah teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Dalam National Institute of Standard, the Technology NIST mendefinisikan 3 arsitektur komputasi awan, antara lain sebagai berikut, yakni pertama, Cloud Software as a Service atau SaaS, Cloud Platform as a Service PaaS, Cloud Infrastructure as a Service LaaS. Oke,
akan menjelaskan setiap arsitektur tersebut. Yang pertama yakni Cloud Software as a Service, SaaS, yakni kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menggunakan aplikasi penyedia yang beroperasi pada infrastruktur awan, aplikasi yang diakses dari berbagai perangkat klien melalui antarmuka seperti web browser. Ya, untuk yang kedua yakni Cloud Platform as a Service, PaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat konsumen atau diperoleh ke infrastruktur komputasi awan menggunakan bahasa pemrograman dan peralatan yang didukung oleh provider. Yang ketiga yakni Cloud Infrastructure as a Service, LaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk memproses, menyimpan, berjaringan, dan komputasi sumber daya lain yang penting, di mana konsumen dapat menyebarkan, menjalankan perangkat lunak secara bebas, dapat mencakup sistem informasi dan aplikasi. Oke, kita sudahi landasan teorinya, kita lanjut ke perancangan sistem informasi. Dibagi menjadi yakni pertama blok diagram. Blok diagram dapat dilihat seperti gambar di screen saya, yakni pertama input, proses, dan output. Dalam input ada data pelanggan, data barang, data kategori barang, data supply, data penjualan, data return penjualan, data penerimaan barang. Di dalam ada prosesnya, ke proses dia pengelolaan data penjualan. Lalu setelah data pengelolaan ini dikeluarkan menjadi outputnya, yakni pertama informasi tren penjualan, kedua informasi stok terkini, ketiga histori transaksi ke pelanggan, keempatnya histori transaksi supplier, yang kelima yakni nota penjualan. Oke, kita lanjut ke infrastruktur sistemnya. Infrastruktur sistem yang digunakan dalam sistem informasi penjualan berbasis cloud yang digunakan adalah seperti gambar ini, usaha kecil menengah, link gini, cloud, dan servernya. Oke, yang ketiga yakni use case diagram. Sistem informasi penjualan ini memiliki 5 aktor, yakni pelanggan, di sini tertulis pelanggan, penjualan, supplier, pengelola stok persediaan, dan manajemen. Kelima aktor ini saling ketergantungan seperti gambar di sini. Selanjutnya adalah physical data model. Physical data model menggambarkan tabel tipe data dan relasi pada database dari sistem yang akan digunakan. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari physical data model. Kita lanjut ke hasil dan pembahasannya. Setelah melalui tahap uji coba sistem informasi penjualan, tadi langsung next. Setelah melalui tahap uji coba, sistem informasi penjualan yang dibangun telah berhasil menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan pihak manajemen, yaitu tren penjualan, stok terkini, histori, pelanggan, dan supplier. Oke, lanjut. Laporan tren penjualan dapat dilihat dalam bentuk tabular seperti gambar ini ya. Gambar ini, oke, seperti gambar ini ya. Kita lanjut ke laporan grafik trends. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya ini
Ini adalah contoh daripada grafiknya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat laporan tabular stok terkini. Contohnya adalah seperti ini, dia akan tampil. Lalu laporan grafik stok terkininya seperti ini. Lanjut lagi, laporan tabular histori pelanggan. Selanjutnya yakni laporan grafik histori pelanggan. Gambarnya seperti ini yang saya tampilkan. Oke, selanjutnya laporan tabular histori supplier, kan seperti ini ya gambarnya. Banyak ini ya contohnya. Mohon dimengerti ya. Untuk yang ini laporan grafik histori supplier, gambarnya itu yang akan jadi itu seperti ini itu. Selesai dah ya. Sekarang akan saya sampaikan saran rancang membangun sistem informasi penjualan berbasis cloud bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Oke. Yang pertama ini saran dari penulis artikel ini. Saya akan membuat presentasi daripada artikel tersebut. Jadi dia juga memberikan saran untuk artikel ini. Yang pertama yakni aplikasi mendatang sebaiknya juga membahas akuntansi dan dapat menghasilkan laporan akuntansi seperti laporan laba, rugi, dan neraca. Oke. Yang kedua yakni aplikasi mendatang sebaiknya memiliki web API, Application Programming Interface, yang dapat diakses dari sistem eksternal dengan mekanisme keamanan dan tertentu sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang sudah ada. Yang ketiga yakni aplikasi mendatang sebaiknya dapat diintegrasikan dengan e-commerce sehingga dapat mencatat transaksi yang terjadi di e-commerce. Keempat yakni aplikasi mendatang sebaiknya dapat menanggapi kebutuhan UKM yang memiliki multi gudang dan multi stok. Oke, selanjutnya yakni pendapat kekurangan daripada artikel ini menurut saya dari rancangan membangun ini artikel rancang membangun sistem informasi penjualan berbasis cloud bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Yakni pertama adalah bergantung pada koneksi internet, yang artinya adalah internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Jadi ketika ada koneksi internet di tempat Anda mengalami mati itu, atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah jaringan ke providernya itu bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Dari sinilah hambatan terbesar yang tengah terjadi di Indonesia, karena belum seluruh wilayah telah menjangkau akses internet. Oke, kita lanjut pendapat saya yang kedua, yakni kekurangannya itu yakni harus cari provider yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem komunikasi awan ini berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu, Anda harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau standarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Oke, untuk menjamin keamanannya, kalian harus mencari vendor yang sudah standarisasi. Jadi cukup sulit untuk menggunakan ini dulu. Jadi itu aja kekurangan yang menurut pendapat saya, sedikit aja agar tidak terlalu lama
materi yang saya bahas. Jadi selanjutnya, sudah cukup sampai sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah membantu saya dalam pembuatan ini dan dosen pembimbing saya. Oke. Saya mengucapkan Parmesanti. Om Santi 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 Om.